Hai, halo. Saya Prita Ismayani, Analis Kepegawaian Media di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk memperkenalkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Yang mana kali ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Baik, kita mulai. Yang pertama, Undang-Undang 23 2014 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana di dalamnya termasuk juga tentang kelembagaannya. Dalam hal ini perlu pula diketahui tentang definisi urusan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang 23 2014, yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kekuasaan presiden yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Undang-Undang 23, khususnya di pasal 57, menjelaskan tentang penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal ini, penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi dan di kabupaten kota itu terdiri atas kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah. Maka kita pun harus mengenal apa itu perangkat daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 208 dan 209. Di ayat 1 pada pasal 208 dijelaskan bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Dan pada ayat 2, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Maka dalam hal ini aparatur sipil negara merupakan unsur sumber daya yang ada di dalam perangkat daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri atas 5 jenis perangkat. Sedangkan di kabupaten kota ada 6 jenis perangkat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 209, di mana perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, serta di kabupaten kota ditambahkan satu lagi unsur perangkat daerah, yaitu kecamatan. Tugas sekretariat daerah dimuat dalam pasal 213 ayat 2, yaitu untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi. Sedangkan tugas sekretariat DPRD dimuat dalam pasal 215 ayat 2, yaitu A. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, B. Menyelenggarakan administrasi keuangan, C. Menyediakan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan D. Menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Tugas inspektorat dimuat dalam pasal 216 ayat 2, yaitu membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Tujuan dibentuknya dinas dimuat dalam pasal 217, yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan pembentukan badan dimuat dalam pasal 219 ayat 1, yaitu untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan kecamatan dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Hal ini dimuat dalam pasal 221. Di dalam Undang-Undang 23 2014 disebutkan ada 3 urusan pemerintahan. Yang pertama adalah absolut, kedua konkuren, dan yang ketiga umum. Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Sedangkan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi
antara pusat dan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota, di mana menjadi dasar atas pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan yang terakhir untuk urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib, pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar, di mana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk di dalamnya. Dengan berbagai definisi di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Sekretariat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Kedua, Sekretariat DPRD memiliki 4 fungsi, yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Inspektorat membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Sedangkan dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini, urusan PPPA sebagaimana tadi dibahas adalah merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Badan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Dengan demikian, untuk menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah berupa dinas. Ternyata ada perbedaan bentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebelum dan sesudah Undang-Undang 23/2014. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengaturan urusan pemerintahan di dalam kedua undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2014. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dicabut oleh Undang-Undang 23 2014, di mana dalam pasal 26 diatur bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan merupakan bagian tugas dari wakil kepala daerah. Diatur dalam pasal 13 untuk provinsi dan pasal 14 untuk kabupaten kota bahwa urusan pemberdayaan perempuan tidak merupakan 16 urusan wajib yang pelaksanaannya konkuren ke pemerintah daerah. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di sana terdapat 32 urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat 2 ditegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Karena bukan merupakan unsur dari pelaksanaan urusan pemerintahan, maka perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan berbentuk dinas. Ada yang berbentuk biro dan ada pula berbentuk badan. Bahkan di beberapa kabupaten kota diselenggarakan oleh kantor. Sedangkan karena sudah merupakan urusan pemerintahan, maka sejak tahun 2017, maka pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk dinas. Berikut kelengkapan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah. Pada pasal 307 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 dijelaskan bahwa barang milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah tidak dapat dipindah tangankan. Lalu pada pasal 208 Undang-Undang 23 2014 ayat 2, perangkat daerah diisi oleh aparatur sipil negara. Sedangkan pada pasal 282 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan pengenalan yang lebih mendalam tentang organisasi perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya. Salam hormat, Prita Ismayani undur diri.